Jangan lupa mematikan keran air kalau sudah digunakan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini pada hari Jumat kita sampai di pembelajaran 6 ya, di subtema 2. Oke, nah dan sebentar lagi kita masuk di subtema 3 dan setelah itu kita akan melakukan penilaian tengah semester ya. Ibu mohon semua anak-anak ibu sudah siap ya atau mempersiapkan diri. Oke. Nah, kita baca dulu teks berikut ini. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi lain yang sering tidak disadari adalah misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Sekarang susunlah informasi perubahan energi, mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat tabel berikut untuk membantumu. Ya, atau begini saja, ini tidak perlu di sekolah, perubahan energi yang kamu amati di rumah ya. Contohnya ketika kamu menyalakan lampu kamar tidur, berarti itu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian kamu menyalakan televisi, itu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan energi suara ya, karena di TV juga pasti ada suara dan cahayanya ya. Jadi anak-anak ibu kerjakan 5 baris ya. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari tentang kewajiban dan hak. Namun sebelumnya kita baca teks berikut ini. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya kita berhak menggunakan listrik. Akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik ya. Pastinya di setiap rumah yang sudah ada listriknya pasti membayar listrik ya. Nah, ataupun kalau misalnya selain daripada listrik, ketika kita menggunakan air ya, kalau dulu ATB ya, kita sebut ATB yang perusahaan airnya, sekarang sudah berganti. Nah, kita harus membayar setiap bulannya. Ketika kita telat membayar sampai 3 bulan, nah suatu hari air itu akan tidak bisa lagi kita gunakan, oke? Atau diputus. Nah, jadi di sini kewajiban kita itu adalah, atau hak dulu ya, mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajiban kita menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan ya. Kemudian hak yang kita peroleh terhadap energi ya, seperti tadi menggunakan listrik ya, untuk menonton televisi. Kemudian kewajiban kita apa? Membayar listrik. Lalu di sini hak kita memperoleh air bersih. Nah, kewajiban kita adalah membayar air. Kemudian 2 lagi nanti kamu isi ya nak, energi apa saja yang kira-kira yang sering kita gunakan, tetapi kita harus berkewajiban untuk atau mempunyai kewajiban terhadap energi tersebut ya. Oke. Nah, itu untuk yang PPKN, tadi yang bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang yang matematika. Coba perhatikan di halaman 99. Di sini ada soal. Hari Minggu ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.30 sampai dengan pukul 5 atau 4.30 sampai 5. Pada hari apakah ibu lebih lama menyalakan mesin air? Oke, nah ini soalnya mungkin ada kesalahan ya, Nak. Jadi di sini dia kasih tahu hanya hari Minggu saja. Nah, di sini ganti pertanyaan, buat saja berapa lama ya, atau tentukan lama menyalakan mesin air ya.
lama menyalakannya, lama waktunya ya. Itu saja kamu tuliskan untuk yang nomor 1. Nomor 2, ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Oke, nah anak-anak ibu harus benar-benar memahami kalimat dari soal berikut ya. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama itu berarti kamu harus cari dulu yang waktu yang pertama ya, yang 13.30 sampai 14.30. Berarti kamu kurangkan 14.30 dikurang 13.30 ya. Itu untuk waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu kurangkan 17.30 dikurangkan 17.30 kurang 17 ya. Jadi untuk waktu yang kedua. Nah, kemudian kamu bandingkan mana yang lebih lama ya. Sebentar Ibu kasih penjelasan sedikit ya. Nah, caranya kamu buat seperti ini, langkah-langkahnya di buku kamu ya. Waktu yang pertama 14.30 dikurang 13.30. Boleh kamu tuliskan di kertas coret ya. Atau misalnya di sini juga boleh 14.30 dikurang 13.30. Nanti kamu kasih satu jarak lagi ya nak, satu baris lagi. Ini ibu yang salah, terlalu ke atas ya. Oke, kita kurangkan 3 kurang 3 0. Kemudian 4 dikurang 3 itu 1, 1 dikurang 1 itu 0 ya. Berarti dia ada 1 jam ya. Berarti di sini 1 jam. Oke, nah 17.30 dikurang 17. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 0, 3. 7 kurang 7, 0. 1 kurang 1, 0. Oke, berarti ini ada 30 menit ya. Ini di sisi menit ya nak. Ini tadi sisi yang jam. Berarti di sini 30 menit. Oke, nah seperti ini langkah-langkahnya. Selanjutnya coba anak-anak ibu kerjakan yang nomor 3, 4 ya, hanya saja nomor 3 dan 4. Maksudnya anak-anak ibu pikirkan dulu, pahami dulu kalimat per kalimatnya. Tetapi yang ini ya, nomor 1, 2, 3, 4 itu harus tetap ditulis di buku latihan. Oke, nah itu saja tugas hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan tetap semangat.